Halo semuanya, kembali lagi dengan video tutorial pencerdasan software. Kali ini kita akan membahas tentang Proteus. Langsung saja, apa itu Proteus? Jadi, Proteus Design Suite atau Software Electronic Design Automation atau EDA yang digunakan untuk merancang, menggambar, dan mensimulasikan rangkaian elektronika. Proteus membantu pengguna melakukan pengujian rangkaian secara virtual sebelum dibuat dalam bentuk fisik. Kenapa Proteus penting? Beberapa alasan mengapa Proteus penting. Yang pertama, mengurangi kesalahan sebelum perakitan hardware. Lalu yang kedua, menghemat biaya komponen. Lalu yang ketiga, mempermudah pembelajaran elektronika. Lalu, dapat mensimulasikan program microcontroller secara langsung. Dan yang terakhir, membantu proses desain PCB profesional. Lalu, apa kegunaan Proteus? Bagi mahasiswa, Proteus dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran dasar elektronika, praktikum virtual tanpa banyak komponen fisik, membuat tugas dan proyek microcontroller, serta mendesain PCB untuk tugas akhir. Lalu, manfaatnya bagi pekerja adalah mendesain rangkaian profesional, menguji sistem sebelum produksi, mengurangi resiko kerusakan hardware, membuat prototipe lebih cepat, serta membantu pengembangan produk elektronik. Jadi, kesimpulannya, Proteus Design Suite merupakan software penting dalam bidang elektronika karena mampu membantu proses desain, simulasi, dan pengujian rangkaian secara efisien. Proteus sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun pekerja karena dapat menghemat waktu, biaya, dan mempermudah pengembangan perangkat elektronik. Sebelum masuk ke video tutorial, apa sih yang akan kita buat? Jadi, kita akan membuat adder 3 bit. Bagi anak elektro ataupun anak IT, pasti tidak asing dengan rangkaian yang satu ini. Untuk membuat adder 3 bit, kita membutuhkan 3 input. Lalu, untuk outputnya akan terdapat carry out atau sisa dan juga sum out atau jumlah akhir dari adder 3 bit tersebut. Untuk menemukan carry dan juga sum, kita membutuhkan 3 jenis rangkaian logika. Yang pertama ada gerbang AND, yang kedua ada gerbang OR, dan yang ketiga ada gerbang SOR. Bagi yang tidak tahu apa itu adder, adder adalah rangkaian logika kombinasional yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner. Fungsi utama adder ada beberapa nih. Yang pertama, untuk melakukan operasi penjumlahan data biner. Yang kedua, digunakan pada komputer, kalkulator, microcontroller, dan sistem digital lainnya. Lalu yang ketiga, menjadi dasar operasi aritmatika pada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Apa yang akan kita cari? Kita akan mencari tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Kita akan mencari hasil akhir yaitu carry out dan juga sum out pada adder 3 bit. Untuk mencari carry out dan sum out, kita bisa menggunakan rumus manual pada gambar ini. Akan tetapi, kita akan menggunakan cara instan, yaitu menggunakan aplikasi Proteus untuk langsung menemukan jawaban dari tabel kebenaran. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja ke video tutorialnya. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Proteus dengan versi 8 profesional, mulai dari halaman awal hingga mengenal berbagai fitur utama yang sering digunakan untuk membuat dan mensimulasikan rangkaian elektronika. Pada akhirnya nanti kita akan membuat sebuah rangkaian adder yang tadi kita buat
di PPT. Oke, ini adalah halaman awal dari Proteus 8 Profesional. Setelah Proteus 8 Profesional dibuka, akan muncul start page atau halaman awal seperti ini. Pada halaman ini terdapat beberapa menu utama, yaitu Open Project untuk membuka, New Project untuk project baru, lalu ada Flowchart Project, lalu ada Open Sample. Oke, untuk membuat project baru, kita bisa mengklik New Project, lalu akan terdapat tampilan seperti ini. Kita bisa menyimpannya di manapun terserah. Saya akan menampilkan di sini. Lalu setelah selesai ingin ditaruh di mana filenya, kita bisa next. Lalu ini adalah select template. Pada tahap berikutnya terdapat pilihan select a template. Template ini menentukan tampilan lembar kerja skematik, dan untuk proyek biasa gunakan template yang default saja. Sehingga kita bisa langsung next. Lalu ini adalah tampilan PCB layout. Tahap ini adalah configurate PCB layout. Jika hanya ingin membuat atau mensimulasikan rangkaian tanpa desain PCB, pilih do not create PCB layout, sehingga kita bisa langsung next. Lalu ini adalah firmware. Di tahap ini, menu ini digunakan apabila rangkaian menggunakan microcontroller seperti Arduino, AVR, PIC, atau ARM yang membutuhkan file program. Jika belum diperlukan, maka pilih No Firmware Project. Lalu kita bisa next, lalu finish. Sehingga tampilan berikutnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian utama pada Proteus 8 Profesional. Mulai dari title bar, yang tadi kita buat adalah New Project. Lalu ada menu bar, ada File, Edit, View, Tools, Design, Grab, Debug, Library, Template, System, dan Help. Setiap menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengatur proyek maupun simulasi. Lalu di sini juga ada standar toolbar, ada New, ada Open, ada Save Project, Close Project. Lalu ada juga navigation panel seperti Homepage, Schematic Capture, PCB Layout, 3D Visualizer, Gerber, Viewer, Design Explorer, dan masih banyak lagi. Lalu di samping sini ada mode selektor seperti selection mode, komponen mode. Nah, di sini kita bisa mencari komponen yang kita perlukan untuk ditaruh pada gambar di sini. Lalu di sini ada masih banyak lagi, apalagi ini untuk virtual instrument mode. Ini untuk menghitung atau alat hitung yang virtual seperti osiloskop, voltmeter, ammeter, logic analysis, dan lain-lain. Lalu ada grab mode, activate pop-out mode, generator mode, dan masih banyak lagi. Lalu di bawah sini ada simulation control, yaitu untuk running, lalu untuk pause, dan juga stop.
Di sini adalah untuk simulation control. Oke. Langsung aja masuk ke materinya, dimana kita akan membuat rangkaian header 3 bit tadi yang kita jelaskan. Kita bisa memulainya dengan komponen mode, lalu klik play, lalu kita searching keyword yang sesuai dengan yang kita perlukan. Oke, yang pertama kita memerlukan logic state. Untuk input, ini adalah logic state. Kita cari lagi komponen lainnya agar nanti langsung ditaruh di sini secara bersamaan. Lalu kita membutuhkan gerbang N, ini, lalu gerbang OR, lalu gerbang SOR, lalu untuk outputnya kita membutuhkan logic probe. Kita select yang besar agar terlihat besar. Oke, kita bisa memulainya sekarang. Yang pertama adalah logic state. Kita bisa mengaturnya. Kita membutuhkan 3. Lalu kita rotate atau memutarnya. Agar berbentuk seperti ini. Lalu kita drag di sini. Lalu kita membutuhkan gerbang N. Kita buat di sini. Kita membutuhkan 3. Lalu kita membutuhkan gerbang OR, dan juga gerbang SOR. Oke, lalu kita membutuhkan logic probe, sebuah output di sini serta di sini. Karena kan saya ingin mengetahui hasil di setiap bagian sini, sehingga kita menambahkan setiap bagiannya, walaupun ini hanya untuk mengecek, tidak menjadi hasil akhir, itu hanya untuk mengecek saja. Oke, lalu kita hubungkan satu persatu.
Kita hubungkan lagi. Oke, setelah jadi rangkaiannya seperti ini, kita tinggal mensimulasikannya dengan klik tombol segitiga di bawah sini. Oke, untuk hasilnya yang ini ada sedikit kendala. Sepertinya karena ini belum nyambung. Sehingga kita perlu menyambungkannya kembali. Mari kita mencobanya lagi. Oke, ini baru bisa, sehingga kita bisa mencari tabel kebenaran mulai dari input 000. Ini adalah A, B, dan C. Jika inputnya 000, maka outputnya untuk carry out adalah 0 dan juga sum out adalah 0. Jika inputnya adalah 001, maka carry outnya adalah 0 dan sum outnya adalah 1. Lalu jika inputnya 010, maka sama, carry outnya tetap 0 dan juga sum outnya adalah 1. Lalu untuk input 011, maka outputnya untuk carry out adalah 1 dan sum out adalah 0. Lalu untuk input 100, maka carry outnya adalah 0 dan sum outnya adalah 1. Lalu untuk input 101, maka carry outnya 1 dan juga sum outnya 0. Untuk input 110, carry outnya adalah 1 dan sum outnya adalah 0. Dan yang terakhir adalah 111, maka carry outnya adalah 1 dan sum outnya adalah 1. Demikian tabelnya bisa diketahui. Lalu untuk menyimpan projectnya, kita bisa langsung save project seperti ini. Demikian tutorial pengenalan Proteus Professional 8. Pada video ini kita telah mempelajari halaman awal, cara membuat proyek baru, mengenal tampilan editor, fungsi setiap toolbar, mode selektor, cara menambah komponen, lalu mengatur properti komponen, menjalankan simulasi, hingga menyimpan project. Karena kan ini masih berjalan, kita bisa men-stop sehingga project dan rangkaian sudah berjalan sesuai rencana.